Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrida dengan NIM C01210023. Saya mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Ekonomi dengan Prodi Manajemen. Baik, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas sebagai pengganti ujian akhir semester mata kuliah Studi Kelakam Bisnis yang diberikan oleh Ibu dosen Novia Sanradewi SEMM sebagai pengampu mata kuliah Studi Kelakam Bisnis. Pembahasan pada video kali ini, saya akan membahas mengenai proposal usaha dengan usaha keripik kelapa panggang. Adapun poin-poin dalam pembahasan kali ini. Yang pertama itu latar belakang pendirian usaha, yang kedua analisis segmen pasar dan strategi pemasaran, yang ketiga desain operasional usaha, yang keempat pengelolaan sumber daya manusia, yang kelima membuat rancangan anggaran pendirian usaha, yang keenam dampak ekonomi dan sosial dari bisnis yang dibangun, yang ketujuh ancaman dan peluang dari bisnis yang dibangun, yang kedelapan strategi penguatan usaha, yang kesembilan harapan dari usaha yang akan didirikan, yang ke-10 atau yang terakhir, persiapan mental seorang wirausahawan. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut. Baik, pembahasan pertama pada video kali ini mengenai latar belakang pendirian bisnis. Jadi latar belakang pada usaha keripik kelapa panggang ini merupakan salah satu cemilan tradisional yang digemari masyarakat Indonesia. Dengan cita rasa yang khas dan tekstur yang renyah, keripik kelapa panggang ini memiliki potensi pasar yang sangat besar. Jadi dengan melihat tingginya permintaan dan peluang bisnis tersebut, saya tertarik untuk mendirikan usaha keripik kelapa panggang ini. Selain untuk mencari keuntungan, usaha ini juga bertujuan untuk melestarikan kuliner tradisional dan menciptakan lapangan kerja baru, serta memberikan pengalaman kuliner yang memuaskan bagi pelanggan sambil mempromosikan dan meningkatkan nilai tambah produk lokal Indonesia. Poin kedua itu mengenai analisis segmen pasar dan strategi pemasaran. Jadi, segmen pasar utama untuk keripik kelapa panggang ini meliputi kalangan anak muda, orang dewasa, serta keluarga yang peduli terhadap kesehatan. Produk ini juga menyasar pada pasar premium dan pecinta makanan organik. Pada strategi pemasarannya, saya akan melakukan penjualan online melalui media sosial dan marketplace, kemitraan dengan toko oleh-oleh, serta partisipasi dalam pameran dan bazar kuliner, serta memperhatikan pengemasan yang menarik dan branding yang kuat sehingga dapat menjadi kunci untuk menarik minat konsumen. Poin ketiga itu mengenai desain operasional usaha. Yang pertama itu masalah lokasi. Jadi untuk menjalankan usaha keripik kelapa panggang ini, saya akan memilih lokasi produksi yang strategis dekat dengan sumber bahan baku utamanya yaitu kelapa segar, serta lokasi tersebut juga harus mudah diakses oleh transportasi untuk distribusi produk akhir. Yang kedua itu mengenai proses produksi. Nah, proses produksi dari keripik kelapa panggang ini akan dilakukan secara semi manual guna tetap mempertahankan cita rasa yang tradisional. Yang ketiga itu bahan baku utama. Jadi bahan baku utamanya seperti kelapa berkualitas dan bumbu-bumbu lainnya akan diperoleh dari pemasok lokal terdekat. Yang keempat itu mengenai peralatan produksi. Jadi, peralatan produksi yang dibutuhkan hanya menggunakan mesin oven panggang karena mengingat proses produksinya dilakukan secara manual guna mempertahankan cita rasa yang tradisional. Selanjutnya itu proses pengadaan. Nah, jadi pada proses pengadaan ini membahas mengenai bahan baku. Proses pengadaan bahan baku ini untuk produksi keripik kelapa panggang ini dimulai dengan pemilihan bahan baku berkualitas tinggi seperti kelapa segar, gula, dan bahan tambahan lainnya.
serta melakukan kerjasama dengan petani lokal atau pemasok yang terpercaya untuk memastikan pasokan bahan baku yang berkualitas dan terjamin ketersediaannya. Setelah itu, saya juga akan melakukan pemeriksaan kualitas terhadap bahan baku yang diterima untuk memastikan bahwa bahan baku tersebut memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Selanjutnya itu mengenai proses pembayaran. Nah, jadi pada proses pembayaran pada bahan bakunya ini dilakukan secara teratur dan tepat waktu. Setelah menerima bahan baku dari pemasok, lalu melakukan verifikasi terhadap barang yang diterima sesuai dengan pesanan. Setelah itu, melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dengan pemasok, baik itu dalam bentuk pembayaran tunai, transfer ban, atau metode pembayaran lainnya yang telah disepakati. Poin berikutnya itu membahas mengenai pengelolaan sumber daya manusia. Nah, untuk memulai usaha ini, pengelolaan sumber daya manusia yang saya akan lakukan itu fokus pada rekrutmen karyawan yang kompeten dan memiliki dedikasi tinggi. Jadi, saya akan merekrut beberapa karyawan untuk membantu proses produksi, pemasaran, dan pengelola keuangan. Adapun pelatihan rutin akan diberikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan tentang proses produksi, kualitas produk, standar mutu, serta pengeluaran biaya yang efisien. Adapun sistem insentif yang adil dan motivasi kerja akan diterapkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Selain itu, program pelatihan keterampilan dan pengembangan karir akan disediakan untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan. Poin berikutnya membahas mengenai rancangan anggaran pendirian usaha. Jadi, pada anggaran ini saya memulai usaha kerupuk kelapa panggang dengan memperkirakan modal awal sekitar 12.500.000 dan dana tersebut akan digunakan untuk biaya bahan baku, biaya alat reproduksi, transportasi, biaya listrik, upah gaji, dan biaya lainnya. Jadi sumber dana pada anggaran ini berasal dari tabungan pribadi dan pinjaman dari keluarga atau lembaga keuangan. Poin selanjutnya itu membahas mengenai dampak ekonomi dan sosial dari bisnis yang dibangun. Jadi usaha keripik kelapa panggang ini diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang positif. Jadi secara ekonomi, usaha ini akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Secara sosialnya, diharapkan usaha ini akan melestarikan kuliner tradisional dan mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah di daerah tersebut. Poin selanjutnya mengenai ancaman dan peluang dari bisnis yang dibangun. Jadi ancaman utama pada usaha ini mengenai ada persaingan dengan produk sejenis dari merek besar dan cemilan modern lainnya. Selain itu, fluktuasi harga bahan baku dan biaya produksi juga dapat menjadi ancaman yang sangat besar. Namun, dengan ancaman tersebut, terdapat peluang yang masih terbuka lebar dengan meningkatkan minat masyarakat terhadap produk lokal dan makanan tradisional yang sehat. Poin berikutnya itu mengenai strategi penguatan usaha. Nah, untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha ini, saya akan fokus pada penjagaan kualitas produk, inovasi rasa, dan penguatan branding. Dan kemitraan dengan petani lokal juga akan dilakukan untuk menjamin pasokan bahan baku yang berkelanjutan. Selain itu, saya akan terus mencari peluang untuk memasarkan produk di pasar baru guna mempertahankan produk ini. Poin berikutnya itu mengenai harapan dari usaha yang akan didirikan. Jadi, harapan utama dari pendirian usaha kerupuk kelapa panggang ini diharapkan dapat berkembang menjadi merek lokal yang dikenal dan menjadi ikon kuliner tradisional di daerah saya. Selain itu, saya berharap
Usaha ini dapat memberikan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, serta turut melestarikan warisan kuliner Indonesia. Poin terakhir pada pembahasan kali ini mengenai persiapan mental seorang wirausahawan. Jadi untuk menjadi seorang wirausahawan membutuhkan persiapan mental yang kuat. Jadi persiapan mental yang harus saya siapkan untuk menjadi seorang wirausahawan yaitu harus siap dalam menghadapi tantangan dan risiko dalam membangun usaha dari awal. Kegagalan dan hambatan akan selalu ada, sehingga saya harus memiliki resiliensi dan kegigihan untuk berjuang. Selain itu, saya juga harus belajar untuk mengambil keputusan yang tepat, mengelola sumber daya secara efisien, dan terus berinovasi untuk mengembangkan usaha ini. Nah, itulah tadi poin-poin pada pembahasan video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.